Hai, dengan Suntar di sini di Bengkel Kalkulus, melanjutkan pembahasan mengenai fungsi matematik. Kita akan membahas mengenai jarak antar titik, midpoint formula, dan persamaan lingkaran. Ini adalah subbab yang ada di bagian awal ya, di dalam buku Persel. Nah, saya bahas overview-nya sedikit. Untuk mencari jarak antar titik, kita bisa menggunakan pendekatan teorema Pitagoras seperti di video sebelumnya. Nah, di sini dari titik A diketahui koordinatnya x1, y1, titik B juga diketahui. Kita bisa menggambarkan segitiga siku-sikunya. Perhatikan di sini ada tanda mutlak. Y2 kurang Y1 itu adalah panjang sisi ini, ya. Boleh gak sih Y1 kurang Y2? Boleh saja ya, tapi kalau kita bilang panjang ya berarti harus positif kan? Berarti di sini diberikan tanda mutlak, ya. Ini juga sama, panjang yang sisi horizontal itu X2 kurang X1 ya, itu kalau X2 lebih besar itu maka hasil positif. Tapi bagaimana kalau saya X1 kurang X2? Itu hasilnya akan negatif, tapi namanya panjang harus positif, maka ada tanda mutlak di sini. Oke, maka dengan menggunakan teorema Pitagoras kita dapatkan distance formulanya ya, yaitu D ya, distance dari titik A ke titik B, A, B atau B, A juga sama aja, yaitu panjang horizontal di kuadrat tambah vertikal di kuadrat di akar ya, kalau untuk mencari D ya. Kalau D kuadratnya tentu akarnya tidak ada. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita mau mencari titik tengahnya. Koordinatnya apa dari garis AB ini? Maka kita menggunakan midpoint formula. Nah, midpoint formula nanti menarik sekali, rumusnya itu seperti rata-rata ya. Misalkan di sini saya dikasih tahu ada koordinat x1, y1. Saya juga mengetahui x2, y2 titik B. Maka koordinat titik C ternyata adalah rata-rata dari X1 tambah X2 dibagi 2 rataannya. Y1 tambah Y2 dibagi 2 itu adalah koordinat titik C-nya. Ya. Tapi mengapa seperti itu? Nah, kita akan coba bahas sedikit. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan geometris, sekali lagi menggunakan bentuk segitiga siku-siku ya. Lalu saya gambarkan segitiga siku-siku yang lebih kecil ini. ACE ya. Lalu di sini ada segitiga siku-siku yang lebih besar ABD. Nah, koordinat titik C ini saya tarik ke bawah, saya gambar ini titik E ya, berarti ini XE-nya ya. Koordinat titik C dalam arah sumbu X ini adalah XE. Dalam koordinat titik C dalam arah sumbu Y ya, ini adalah YF ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, maka distance dari AC, perhatikan dari AC ya, panjang AC itu sama dengan setengahnya AB, karena kan titik tengah, berarti panjang ini saya bagi 2 sama besar ya, titik C itu di tengah-tengahnya, berarti AC setengah dari panjangnya AB di sini. Dengan demikian ya, berdasarkan kesebangunan segitiga ACE sebangun dengan segitiga ABD, di mana kan ini segitiga siku-siku dan sudutnya sama lagi, siku-siku ini pasti sama. Tapi sudut IA-nya juga ternyata sama ya kan, karena ACE ini sudut A, ABD sudut A, udah pasti sudut di C juga sama. Maka ini sebangun ya antara segitiga yang kecil dengan yang besar. Dengan demikian, CE panjang ini, CE ini juga setengah dari BD. Dan AE ini yang horizontalnya juga setengah dari AD. Ya, seperti ini. Jadi AE ya setengah dari AD, CE setengah dari BD. Nah, perhatikan bahwa untuk yang AD, panjang AD seperti yang tadi kita sudah bahas ya, panjang horizontal, saya bisa menggunakan setengah tanda mutlak X1 kurang X2. Ya. Atau kalau misalkan sudah diketahui nih, X2-nya lebih besar sama dengan X1. Lalu Y2-nya lebih besar sama dengan Y1. Ya sudah, berarti tanda mutlak tidak perlu kita gunakan, langsung saja X2 dikurang X1 ya. Begitu juga dengan CE ya. CE ini di sini adalah setengahnya ini kita dapatkan seperti ini. Oke. Maka ya kita dapatkan bentuknya, ini saya rapikan sedikit, menjadi seperti ini. XE, perhatikan koordinat titik ini adalah X1 ini, X1 dari sini sampai sini ditambah dengan panjang ini kan. Jadi dari sini ke titik A, panjang X ini, jarak X-nya, ditambah dari A ke E. Berarti X1 ditambah dengan panjang AE. X1 ditambah yang tadi, yang di atas. Ya, lalu kita buka di sini. Lalu di situ setengahnya dikalikan masuk ya. Ini menjadi setengah X2 dikurang setengah X1 ya, setengah dikalikan masuk. Nah, perhatikan di sini ada min setengah X1, di sini ada X1. X1 dikurang setengah X1 adalah setengah X1
ditambah dengan setengah X2. Setengahnya difaktorkan keluar. Nah, kita dapatkan ya formula daripada midpoint formula. Ini juga sama, Y-nya dengan cara yang sama, gunakan seperti tadi. Kita akan dapatkan Y koordinat daripada titik C adalah setengah dari Y1 tambah Y2. Dengan demikian terbukti. Nah, sekarang menggunakan pendekatan ini kita akan melihat persamaan lingkaran. Di sini misalkan ya, saya menggunakan titik tengahnya di situ adalah XP dan YP ya. XP dan YP itu adalah titik tengahnya, titik pusat ya. Lalu ada titik-titik lain yang berwarna biru, XAYA, XBYB, XCYC. Di mana saya usahakan ya, saya inginkan XAYA ini dan XBYB ke titik tengah ini, XCYC jaraknya ke titik tengah itu jaraknya sama. Jadi ketiga garis ini memiliki jarak yang sama. Dengan demikian, ini kalau kita perhatikan ya, kita taruh satu lingkaran, itu nanti ketiga garis itu yang berwarna merah, yang berwarna hijau, dan yang berwarna biru ya, itu ketiganya akan menjadi jari-jari lingkaran tersebut. Dengan demikian, saya bisa mendefinisikan persamaan lingkaran. Dengan cara apa? Dengan cara saya ingin membuat satu persamaan di mana di situ menggambarkan kumpulan titik-titik yang ada di lingkaran ini yang berjarak sama ke titik pusatnya. Jadi titik di sini berjarak ke pusatnya misalnya D ya. Titik di sini jarak ke pusatnya D. Titik yang berwarna hijau ini ya, jarak ke pusatnya D. Titik yang berwarna merah ini ya di sini jarak ke pusatnya D. Dan semua titik-titik ini kalau kita kumpulkan ya akan membentuk satu garis lingkaran lengkungan yang kita lihat bentuknya adalah lingkaran. Maka ya definisi daripada persamaan lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya sama ke suatu titik pusat. Nah, dengan demikian berdasarkan pembahasan kita sebelumnya juga untuk mencari panjang ya, kita dapatkan di sini tadi panjang dari A ke P ya. Ini panjang dari B ke P, panjang dari C ke P itu sama. Di mana panjangnya adalah sesuai dengan distance formula X ya, variabel ya, karena ini kumpulan titik-titik ini kan misalkan di sini kita sebut saja X, Y ya. Maka X dikurang XP di kuadrat tambah Y kurang YP kuadrat adalah distance-nya, panjangnya kuadrat berdasarkan jarak antar titik ini. Nah, perhatikan misalkan di sini titik tengahnya adalah A, B, koordinatnya ya. Jadi XPYP misalnya A, B. Maka dengan demikian ini X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan, nah D kuadrat ini adalah tadi saya katakan jari-jarinya. Maka menjadi R kuadrat. Nah, voila ya, kita dapat persamaan lingkarannya. Nah, sekarang kita coba bentuk lainnya. Ya, dengan demikian kita coba buka, kita bongkar ya. Ini di square ya. Jadi X kuadrat min 2X tambah A kuadrat, ini jadi Y kuadrat kurang 2BY tambah B kuadrat ya. Kita rapikan ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kita kumpulkan di sini, min 2AX di sini, min 2BY di sini. Nah, di sini ada A kuadrat, angka ini, plus B kuadrat. Ingat tadi ini adalah koordinat ini ya, titik pusatnya itu angka yang diketahui ya misalnya ya. Dikurang, misalkan ini saya pindahkan ke ruas kiri, artinya saya kurangin R kuadrat di sebelah kanan, kurangin R kuadrat di sebelah kiri menjadi seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat ini konstanta, maaf tadi bukan diketahui tapi konstanta ya. Nah, lalu kemudian saya bandingkan dengan persamaan ini. Jadi bentuk yang barusan saya tulis ini ternyata bentuknya bisa kita tuliskan secara umum seperti ini. Jadi di sini ada X kuadratnya, ada Y kuadratnya ya, koefisiennya kita jadikan 1 di sini ya. Lalu di sini ya, ada X. Nah, sebut saja ini konstanta, ini A ya. Min 2B kecil adalah B besar. Lalu A kuadrat tambah B kuadrat dikurang R kuadrat, saya sebut C besar. Ya. Dengan demikian ini adalah persamaan lingkaran juga di dalam bentuk yang lain ya. Kalau tadi kan misalnya bentuk ini ada bentuk yang umum ya. Di sini kita dapat bentuk yang lain ya. Dengan A besar adalah min 2 kali A kecil. Dimana ingat tadi A kecil apa? Koordinat titik pusat dalam arah sumbu X. B besar min 2B kecil. B adalah koordinat Y-nya ya dalam arah sumbu Y untuk koordinat titik pusatnya. C adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Ya, hati-hati di sini C-nya tidak ada kuadratnya ya. Ini C saja. Maka biasanya kalau kita ingin cari jari-jari, ya berarti tinggal kita
gunakan persamaan ini, kita rapikan, lalu kita cari R sama dengan. Oke? Dalam video sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai transformasi fungsi matematik. Di situ saya menyatakan jikalau suatu fungsi matematik digambarkan dalam bentuk grafis ya, misalkan di sini saya ambil garis ya, yang simpel aja. Lalu kemudian saya melakukan transformasi ya. Di situ saya bisa melakukan pergeseran. Ada juga perubahan bentuk, ada rotasi ya. Tetapi yang paling simpel salah satunya adalah translasi pergeseran. Misalkan di sini titik 0 ya, titiknya di sini. Ketika garis ini saya geser ke sini dengan bergeser ke kanan sejauh A, lalu ke atas sejauh B, maka fungsi matematiknya menjadi seperti ini. Jadi perhatikan bahwa ya, X-nya diganti dengan X min A. Ketika di sini minus, maka dalam arah sumbu X bergeser ke kanan. Titik ini ya, misalkan saya ambil sampel titik ini. Lalu kemudian ketika saya plus B ya, maka dia akan ke atas sebesar B satuan. Tapi sekarang muncul satu pertanyaan. Mengapa X-nya di minus itu ke kanan, ke arah positif, tapi kalau Y-nya di sini plus, dia ke atas, positif. Kenapa tidak senada saja, misalkan ini minus? Nah, teman-teman, perhatikan sebenarnya bentuk awalnya bukan seperti ini. Nah, ini yang penting nih ya. Bentuk awalnya adalah seperti ini. Jadi tetap konsisten ya di dalam bentuk matematisnya. Ketika X-nya di minus A, X-nya saya ganti nih, X-nya saya ganti dengan X min A, maka dia bergeser ke kanan sejauh A. Y-nya saya min B, ya, maka dia akan bergeser sejauh B dalam arah positif, yaitu ke atas. Nah, tetapi kan secara aljabar saya bisa tambahkan B di sebelah kiri, tambahkan B di sebelah kanan sehingga bentuknya seperti ini. Nah, dalam beberapa buku teks kebanyakan kita membahas bentuk ini. Tetapi sesungguhnya ya bentuk awalnya kalau kita mau lihat secara konsisten ya, di sini kalau dia minus ke arah positif geser ke kanan, Y-nya juga sama, kalau minus ya, maka dia akan bergeser ke atas jauh B. Asalkan ini di sisi B-nya ya. Tentu saja ini boleh kita ubah ke bentuk sini. Nah, mengapa saya bahas ini? Karena ini penting sekali khususnya dalam persamaan lingkaran. Kita akan coba lihat. Dalam persamaan lingkaran yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Dari kumpulan titik-titik yang ada pada garis lengkung ini ya, ini kalau saya tarik dari titik pusat ke titik ini, maka ini menjadi jari-jari. Panjangnya itu adalah jari-jari. Perhatikan ini adalah segitiga siku-siku. Kalau titik di sini saya tarik begini, saya bisa gambar segitiga siku-sikunya. Maka berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat selalu konstanta kuadrat atau panjang kuadrat yang konstan itu yang kita sebut dengan radius R kuadrat. Sekarang bagaimana caranya kalau saya ingin menggeser lingkaran ini ya. Saya ingin menggeser lingkaran yang di pusatnya di 0,0 ini ya ke A, B. Pusatnya saya mau geser ke sini. Nah, perhatikan di sini bentuknya bukan Y sama dengan Fx bentuknya. Ini bentuknya agak beda. Bisa nggak diubah? Ya bisa menjadi Y sama dengan, tapi hati-hati di situ ada plus minus. Karena kalau kita ubah menjadi Y sama dengan, itu ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Karena bentuk ini bukan pemetaan atau fungsi dalam arti tradisional ya. Karena satu titik pada sumbu X dipetakan ke dua titik sumbu Y. Jadi ini bukan fungsi. Nah, itu sebabnya saya bisa gunakan cara lain daripada saya ubah ke bentuk ini. Saya tetap menggunakan bentuk ini tapi dengan konsep yang tadi saya katakan ya. Saya ingin geser ke kanan sejauh A. Saya ingin geser ke atas ke arah positif juga sejauh B. Maka X-nya saya substitusi dengan X min A ya. Maka dia akan titik pusatnya geser sejauh A ke kanan ke arah positif. Y min B, dia akan Y-nya ya, saya ganti substitusi dengan Y min B, akan bergeser ke arah positif dalam arah sumbu Y, yaitu ke atas, yaitu sejauh B. Maka dengan demikian ya, lingkarannya saya dapatkan sekarang ada di sini ya, pusatnya ya. Jadi pusatnya sekarang ada di sini. Tadinya 0,0 menjadi A, B. Perhatikan bentuk ini. Ini seperti bentuk yang saya sudah turunkan tadi sebelumnya dalam beberapa menit sebelumnya. Oke, saya harap dengan info ini teman-teman bisa makin diperkaya ya. Tetap tonton video di Bengkel Kalkulus. Salam semangat!